Audio novel Beladiri dan Sastra. Pagoda Pancer yang ke-182. Berlanjut. Agama Taizu. Pertempuran terus berlanjut. Di kuali pemurnian surga, tanaman merambat iblis terbang keluar, terus-menerus membunuh murid-murid sekte Taizu. Xiao Nunu, sebaliknya, menahan Nan Lian di tengah medan perang. Melihat penampilan kedua orang yang sangat lemah, orang-orang dari berbagai sekte di luar tempat tersebut mau tidak mau merasakan niat membunuh. Apa? Orang ini terluka parah dan dia tidak akan bisa bertahan lama. Mari kita bekerja sama untuk membunuhnya untuk menghindari masalah di masa depan. Ya, siapapun yang bisa membunuhnya akan dapat merebut harta paling berharga dari kuali pemurnian surgawi. Merebut harta itu adalah masalah kecil. Jika iblis perempuan tidak mati selama sehari, itu akan menjadi hal yang hebat bencana bagi tanah suci gudang abadi kita. Adalah tugas kita untuk melenyapkan iblis dan mempertahankan jalannya. Itu benar, jangan lupa bahwa iblis perempuan ini melakukan segala macam kejahatan dan membunuh orang yang tidak bersalah. Mari kita bunuh iblis perempuan itu terlebih dahulu. Jika Xiao Nunu berani menghentikannya, kami akan membunuhnya juga. Ide bagus, ambil tindakan. Seperti kata pepatah, aku akan membunuhmu saat kamu sakit. Di mata semua orang, jika Anda melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada kesempatan berikutnya. Bunuh. Hancurkan momok iblis untuk melindungi rakyat jelata. Orang bernama Xiao berada dalam kelompok yang sama dengan iblis wanita ini. Bunuh dia bersama-sama. Dalam sekejap, penguasa mayor sekte menyerang satu demi satu. Terutama orang-orang yang telah memanfaatkan King Qiao sebelumnya, bergegas ke medan perang dengan slogan membunuh iblis dan mempertahankan jalan. Sungguh menjijaikan. Fang Yuxue dari Tiangong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Orang-orang ini sangat tercela. Namun detik berikutnya, Fang Yuxue diseret kembali oleh Si Liuyi dan Ding Shen. Jangan terlalu merepotkan. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu ganggu. Ding Shen mengerutkan kening. Aku hanya ingin. Jangan pikirkan itu. Si Liuyi juga menggelengkan kepalanya. Hati orang-orang itu jahat. Apakah menurutmu mereka benar-benar ingin melenyapkan setan dan melindungi Tao? Mereka semua adalah menargetkan kuali pemurnian surgawi. Jika Anda pergi ke sana dengan gegabah, Anda akan terlibat. Fang Yuxue tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Xia yang dari Istana Bintang Tai di sebelahnya juga menghela nafas. Mari kita lihat dulu lalu bicara. Saya khawatir masalah hari ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Pasukan besar telah bergegas ke pusat medan perang. Serangan tanaman merambat iblis segera digagalkan, dan rantai besi hitam terputus satu demi satu. Tepat ketika semua orang berada kurang dari 10 meter dari Xiao Nunu dan Xiao Nunu, kuali pemurnian surgawi sekali lagi meletuskan gelombang energi yang kuat. Duar, duar, duar. Segera setelah itu, gelombang air lavender menerobos bumi, dan kemudian berubah menjadi penghalang air dalam bentuk berputar. Itu adalah penghalang dari air sejati yang tak berbentuk. Seseorang berkata dengan dingin, "Hei, semua orang sudah mulai menggunakan penghalang ini untuk pertahanan. Tampaknya anak ini benar-benar kehabisan akal. Bekerja sama untuk memecahkan penghalang ini." Melihat Xiao Nunu menggunakan kekuatan pemurnian surgawi kuali untuk mengaktifkan pertahanan, semuanya saya semakin yakin bahwa Xiao Nunu tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi. Jadi, semua orang bersama-sama menyerang penghalang tirai air. Di dalam penghalang tirai air, Xiao Nunu memandang Nan Lian dalam pelhukaannya dengan mata lembut. "Kamu sebaiknya istirahat sebentar dulu. Pergilah cepat dan jangan khawatirkan aku." Nan Lian memegang tangan Xiao Nunu dan berkata dengan suara lemah. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya sedikit, "Aku tidak akan meninggalkanmu, tidak akan pernah." Segera, Xiao Nunu mendukung Nan Lian dan membiarkannya bersandar di kaki kuali pemurnian surgawi. Pada saat yang sama, penghalang pertahanan Wuxiang Zensui dihancurkan bersama oleh para master dari berbagai sekte. Bang! Tirai air pecah, hujan ringan turun, dan mata semua orang menunjukkan keserakahan yang kuat. Bunuh mereka. Bergaul dengan iblis, kamu pantas dibunuh. Sosok-sosok bergegas menuju mereka berdua. Kemah Teihan, Kemah Teihan, Kemah Teihan. King Sensong membenci Xiao Nunu dengan sepenuh hatinya. Dia hanya ingin melihat Xiao Nunu mati tanpa tempat pemakaman.
Sen Piaoxu juga mengertakkan giginya, dengan ekspresi kebencian di wajahnya. Bunuh dia, bunuh dua orang ini, selama kamu membunuhnya, kuali pemurnian surgawi akan menjadi milikmu. Bunuh iblis wanita ini, dan kamu semua akan menjadi milikmu. Para pahlawan tanah suci gudang abadi. Sen Piaoxu tahu betul apa yang diinginkan semua orang, dan dia memprovokasi mereka dengan kata-kata, menambahkan bahan bakar ke dalam api. Menghadapi kerumunan yang lebih bersemangat, Xiao Nunu berdiri dengan tidak tergesa-gesa, dan pedang pemakaman langit yang jatuh tidak jauh melintas di tangannya. Hei! Lalu, sambil mensibir, badan Xiao Nunu tiba-tiba mengeluarkan aliran darah. Hah! Udara spiral berwarna darah mengambil pedang pemakaman langit di tangan Xiao Nunu dan ditutupi dengan semburan garis darah gelap. Kultivasi darah, satu tebasan. Seni bela diri terlarang, pedang gila, telah muncul kembali di dunia setelah sekian lama. Xiao Nunu mengangkat pedang pemakaman langit dengan kedua tangannya, mengganti pedang itu dengan pedang, dan menebas ke depan. Duar. Tiba-tiba, ledakan energi gila meledak, dan cahaya pedang berdarah merobek lapisan bumi dan menyerbu kerumunan di depan. Bersamaan dengan jurang spektakuler yang meledak di tanah, kerumunan yang berbaris langsung terkoyak-koyak. Sebelum semua orang bisa bereaksi, energi darah yang dilepaskan dari Xiao Nunu menjadi semakin melonjak. Tebasan pedang perbaikan darah, gaya lanjutan. Tebasan pedang perbaikan darah, gaya sejati. Dua gelombang pedang menakutkan berturut-turut bersilangan seperti badai berdarah. Langit penuh dengan puing-puing dan anggota badan yang patah terbang yang mengajarinya semuanya adalah penguasa berbagai sekte, dan mereka semua terbunuh. Darah memenuhi udara, dan niat membunuh menembus tulang. Meskipun Xiao Nunu terluka parah, meskipun sudut mulutnya mengeluarkan darah terus-menerus, dan meskipun ada musuh di semua sisi, pikiran membunuh yang keluar dari badannya masih tetap gila seperti biasanya. Jika kamu tidak takut mati, siapa yang berani menyentuh rambutnya hari ini? Satu-satunya pilihan adalah memotong. Bang! Pedang pemakaman langit mengayun secara horizontal, menyapu medan perang dengan energi pedang. Ekspresi semua orang berubah berulang kali. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiao Nunu akan tetap ulet saat ini. Sekelompok orang dari Istana Bintang Tai dan Istana Tiangong semuanya terkejut. Roh yang sangat kuat dan jahat, gerakan macam apa ini? Aku tidak tahu, Ding Shen menggelengkan kepalanya, ini juga pertama kalinya aku melihatnya. Xie Liuyi juga berkata, aura Xiao Nunu ini semakin dingin seperti dia dirasuki setan. Energi darah meningkat seperti gelombang. Penggarap darah memotong dengan satu pedang, pedang iblis gila, begitu pembunuhan dimulai, sulit untuk menghentikannya. King Sensong terus mengipasi apinya, bunuh dia dengan cepat, jangan beri dia kesempatan untuk bernapas, dia tidak bisa menahannya, bunuh dia. Kata-kata, dia tidak bisa menahannya, sekali lagi menyulut harapan semua orang. Pergi, bunuh. Semua orang sudah bermata merah dan menawarkan berbagai senjata ajaib. Namun, dalam pandangan Xiao Nunu, mereka semua sudah menjadi sekelompok. Orang mati. Tidak ada cara untuk hidup, yang ada hanyalah kematian. Detik berikutnya, serangkaian sayap sihir berdarah yang luar biasa dan tak tertandingi tampak mengembang di luar badan Xiao Nunu. Energi pedang merah yang tak ada habisnya muncul dari langit seperti naga liar. Aura terlarang melonjak ke puncaknya. Pikiran pembunuh yang gila telah mencapai titik ekstrim. Mata Xiao Nunu bersinar dengan niat membunuh yang dingin, dan ekspresi mendominasi muncul dari sudut matanya. Pembudidaya darah memotong dengan satu pedang, gaya absolut. Sue Xiu menebas dengan satu pedang, jurus pamungkas. Jurus keempat Sue Xiu menebas dengan satu pedang muncul untuk pertama kalinya di tangan Xiao Nunu. Sejak Xiao Nunu memasuki Akademi Suci Abadi Fana, dia tidak pernah menggunakan kultivasi darah satu tebasan pedang. Sekarang, untuk melindungi orang-orang di belakangnya, Xiao Nunu memulai kembali teknik pedang gila ini. Bentuk keempat digunakan oleh Xiao Nunu untuk pertama kalinya. Sebelumnya, tidak ada yang pernah menggunakannya kecuali Master Luo Tang, keturunan Master Pedang Luo Feng yang pernah menggunakannya sekali. Pada saat ini, Xiao Nunu telah selesai mengumpulkan kekuatan. Gelombang darah itu seperti naga iblis yang melebarkan sayapnya, dan energi pedang merah membubung ke langit, seperti persimpangan naga iblis manik. Aku akan membunuh kalian semua. Pedang itu diangkat dan ditebas.
Pukulan mematikan yang mengejutkan. Arogansi destruktif yang tak tertandingi. Xiao Nunu menatap musuh dari kekuatan besar dan sekte di depannya dengan sepasang mata berdarah, dan menebas jalur darah yang menakutkan dengan satu serangan. Penggel. Kekuatan ganas yang tak terbatas sungguh luar biasa. Terdengar suara gemuruh yang keras, dan tanah di bawah Xiao Nunu runtuh dan tenggelam. Bilah cahaya seperti kilat meletus, dengan cepat menembus permukaan di depannya. Dimanapun energi bilah itu bersentuhan, seluruh tempat itu hancur. Bang, 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 kabut darah meledak dan semua anggota badan berterbangan. Jeritannya tidak ada habisnya dan kematian menyerang. Pukulan yang dilepaskan oleh Xiao Nunu, yang dibudidayakan sebagai Kaisar Ming abadi, tidak hanya 1000 kali, 10.000 kali lebih banyak dari Luotang. Medan perang di depan Xiao Nunu langsung terpecah, dan penguasa kekuatan utama dan sekte dibantai. Saat ini, dunia diwarnai merah. Melihat banyak sosok yang dihancurkan oleh energi pedang, semua orang merasa ngeri. Beberapa orang yang selamat merasa ketakutan. Kekuatan yang sangat menakutkan. Apakah orang bernama Xiao ini akan menjadi iblis? Xiao, kamu terlalu kejam. Apa bedanya kamu dengan iblis sekarang? Tian semua orang di Aula Gongdian juga terkejut dengan keadaan Xiao Nunu saat ini. Darah Xiao Nunu melonjak ke seluruh badannya, dan dalam keadaan gila, dia sepertinya telah melupakan rasa sakit di badannya. Di matanya, sepertinya hanya pembunuhan yang tersisa. Iblis. Nafas Xiao Nunu menjadi lebih dingin ketika dia mendengar kata-kata, betapa berbedanya dengan iblis. Dia menyerah menjadi iblis untukku, jadi bagaimana jika aku mengorbankan hidupku untuk menjadi iblis demi dia? Bang! Energi pedang ada di mana-mana. Energi darah mengalir deras, dan sekte Taizu dipenuhi dengan monster roh jahat. Di belakang Xiao Nunu, Nanlian hanya bisa tersipu lagi. Pada saat yang sama, Ying Jinhuan, Jiang Jinyu, Yin Fengqi dan lainnya bergegas ke medan perang lagi. Meskipun mereka tahu ada banyak bahaya di sini, Ying Jinhuan dan yang lainnya benar-benar tidak ingin meninggalkan Xiao Nunu di tempat berbahaya ini. Namun semua orang kaget saat melihat energi jahat di langit dan bumi. Itu adalah energi gila dan kekerasan dari satu tebasan penggarap darah. Ying Jinxuan merasa tidak enak. Mata Yin Fengqi juga melebar. Adik laki-laki, apakah kamu menggunakan seni bela diri terlarang ini lagi? Hoa, hoa, hoa. Beberapa orang segera kembali ke zona pertempuran pusat sekte Taizu, dan detik berikutnya, mereka mulai terlihat. Ini adalah dunia adegan berdarah seperti Shuro. Kabut darah memenuhi langit, yang sangat mengejutkan. Tunggul dan lengan yang patah sungguh mengejutkan. Xiao Nunu berdiri di lapangan, memegang pedang pemakaman langit, seperti dewa pembunuh yang tiada taraf. Seni bela diri macam apa ini? Wajah cantik Jiang Jinyu menjadi pucat dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Yin Fengqi mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi tegas, Master Pedang Luo Feng pernah mendapatkannya secara tidak sengaja. Itu selalu menjadi seni bela diri terlarang di sekte Piao Miao kami. Setelah teknik pedang ini digunakan, ia akan jatuh ke dalam keadaan gila, tidak peduli seberapa parehnya. Bahkan luka-lukanya tidak dapat menghentikannya untuk membunuh seperti orang gila. Iblis gila, bunuh. Beberapa angka menjelaskan kengerian, perbaikan darah dengan satu pedang. Yin Fengqi juga berlatih, tebasan satu pedang budidaya darah, tetapi dia hanya berani mencoba 2 jurus pertama, dan bahkan jurus ketiga, dia tidak berani menggunakannya. Karena dia tahu betul bahwa semakin ganas pembunuhannya, semakin mudah pikiran gila pembunuh menyerang kesadarannya. Teknik pedang ini tidak hanya kejam terhadap musuh, tapi juga keras terhadap diri sendiri. Duar. Pada saat ini, di langit di atas langit, angin berputar di sekitar awan, dan nafas lain dari tingkat kaisar kehidupan abadi mengalir ke medan perang. Semua orang yang hadir terkejut. Satu lagi akan datang. Siapa kali ini? Xiao Nunu berdiri dengan pedang di tangan, matanya yang berdarah bersinar karena kedinginan. Keluar. Jelas sekali, pendatang itu jahat. Begitu dia selesai berbicara, ledakan tawa bangga datang. Hahaha. Kuali pemurnian surga ini milikku. Detik berikutnya, sosok gelap bertopeng hantu tiba-tiba muncul di kehampaan. Orang yang datang tidak lain adalah pemimpin daftar pembunuh, penguasa dunia bawah. Tiba-tiba,
penguasa dunia bawah mengangkat telapak tangan kanannya, dan energi spiritual yang besar menyatu ke dalam telapak tangannya seperti badai. Telapak tangan surga yang perkasa. Dengan teriakan dingin, penguasa dunia bawah meledak dengan kekuatan telapak tangan yang paling kuat dan jahat. Kekuatan telapak tangan ini seperti air terjun yang mengalir melalui sungai Yun, dan menyerang langsung ke arah Xiao Nunu. Mata Xiao Nunu bersinar, dan pedang horizontal terhalang di depannya. Duar. Kekuatan telapak tangan yang besar meletus, mengguncang bumi dan menempuh jarak ribuan mil. Xiao Nunu yang berada di belakang tertangkap basah dan langsung terkejut hingga muenteh darah dan melangkah mundur. Xiao Nunu, adik laki-laki, Ying Jinhuan, Yin Fengqi, Jiang Jinyu dan yang lainnya menjadi pucat, dan mereka segera keluar tanpa ragu-ragu. Semua orang di Istana Bintang Taiyi dan Istana Tiangong juga terkejut. Apakah ini sudah berakhir? Bunuh satu kelompok, dan kelompok lain akan datang. Selesai satu, ini dia lagi. Berapa banyak orang di Tanah Suci Xianxiong yang ingin membunuh Xiao Nunu? Melihat Xiao Nunu terluka lagi, Nan Lian berjuang untuk bangkit dari tanah. Dia dengan cemas berseru, "Suamiku, tolong pergi." Hahaha. Sang penguasa dunia bawah tertawa terbahak-bahak. Tidak seorang pun boleh pergi hari ini, aku akan mengubah kalian berdua menjadi boneka Mahiat. Hahaha, Kaisar Ming abadi, Mahiatnya boneka sangat langka. Setelah mengatakan itu, kekuatan spiritual penguasa dunia bawah melonjak, dan kekuatan tulang abadinya seperti elang yang menukik, menyerbu ke arah Xiao Nunu dengan ganas. Bas! Aku melihat seluruh lengan kanan penguasa dunia bawah yang bergerak bersinar terang. Seiring dengan jalinan rune yang indah, penguasa dunia bawah mengepalkan tinjunya dengan 5 jari, dan cahaya tinju yang besar berubah bentuk. Serang ke langit. Kritis. Ada yang cemas, ada yang senang. Melihat penguasa dunia bawah keluar, King Sensong dan Sen Piaoxu di sisi lain menunjukkan senyuman sinis. Pencuri Xiao, kamu tidak bisa lepas dari kemah Teihan hari ini. Namun, pada saat yang sangat kritis ini, Xiao Nunu masih belum menunjukkan tanda-tanda menyerah. Dia berdiri di depan Nan Lian dan sangat bertekad. Kamu pikir kamu ini siapa? Apa yang bisa kamu lakukan padaku jika kamu berada di urutan teratas daftar pembantaian manusia? Duar, duar, duar. Satu demi satu, energi darah yang agung menerobos tanah dan berkumpul di belakang Xiao Tidak. Bas! Formasi besar berdarah tiba-tiba muncul di kaki Xiao Nunu, dan pedang pemakaman langit di tangannya berubah menjadi ujung sihir berdarah. Dan di belakang Xiao Nunu, sosok aneh muncul. Sosok ini seperti versi Xiao Nunu yang diperbesar, dengan darah dan energi jahat tertinggal di luar badannya. Di tangannya, ia juga memegang versi pedang pemakaman langit yang diperbesar. Itu. Guan Rengui dan yang lainnya tertekan oleh aura ini dan merasa sulit untuk melangkah maju. Pada saat ini, aura jahat dan keji di Xiao Nunu sekali lagi melampaui batas atas sekarang. Kultivasi darah satu potongan pedang gaya terakhir. Adegan pamungkas dihadirkan ke dunia manusia. Setelah wujud awal, wujud lanjutan, wujud asli, dan wujud absolut, bentuk kelima tebasan pedang Suesiu tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Xiao Nunu menebas dengan pedangnya. Sosok berdarah yang membesar di belakangnya juga menyerang secara bersamaan. Saat berikutnya, pedang yang membelah langit terbang seperti kipas raksasa dan menghantam tinju raksasa tuan dunia bawah dengan keras. Duar. Pukulan mematahkan yang tak tertandingi, pukulan keras yang menghancurkan bumi. Kedua kaisar abadi saling bentrok dengan gerakan ekstrim mereka, menghancurkan dunia ke segala arah. Energi agung tersapu, dan Sekte Taizu, yang sudah hancur, riyuntuh seperti tabrakan meteorit. Duar. Saat berikutnya, energi pedang berdarah menembus tinju dan mengenai badan penguasa dunia bawah. Darah tumpah dari balik topeng di wajah yang terakhir, dan seluruh orang terbang ribuan meter jauhnya. Sisanya orang-orang, mata semua orang membelalak. Terlalu kuat. Xiao Nunu ini terlalu kuat. Setelah begitu banyak pertarungan sengit, dia masih mampu mengalahkan penguasa dunia bawah dan melukai-nya secara serius. Semua orang yang tersisa saling memandang dengan mata penuh panik. Ya dewa! Yin Fengqi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin, sikap kelima dari tebasan pedang Suesiu. Kupikir jurus keempat adalah batas Xiao Nunu, tapi aku tidak pernah melakukannya.
Berpikir bahwa hari ini Yin Fengqi akan menyaksikan pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan mata kepala sendiri. Gelombang udara yang megah membubung langsung ke awan. Meskipun Xiao Nunu mengalahkan penguasa dunia bawah dengan satu pukulan, dia sendiri semakin terluka, nafasnya menjadi semakin dingin, dan pupil matanya tampak berlumuran darah. Meski berlubang, Nan Lian di belakang Xiao Nunu terlindungi dengan baik. Tak satu pun serangan menimpa Nan Lian. Di masa lalu, dia melindunginya. Hari ini, dia melindunginya. Penguasa Hades dalam kehampaan dengan paksa menstabilkan badannya, dan kemudian dia tertawa liar. Hahaha, luar biasa, luar biasa. Semua orang terkejut. Bukan saja pihak lain tidak marah, tapi dia bahkan lebih bahagia. Kemudian, penguasa dunia bawah mengatupkan kedua telapak tangannya dan berteriak dengan keras, boneka Mah Yiyat memanggil. Hoa, hoa, hoa. Tiba-tiba, gelombang udara hitam menyebar di kehampaan, dan kemudian, puluhan aura muncul di sekitar penguasa dunia bawah. Tak satu pun dari tokoh-tokoh ini yang hidup, tetapi tanpa kecuali, masing-masing dari mereka adalah penguasa yang kuat di alam ekstrim dan alam kaisar dalam kehidupan. Berhentilah meronta, kalian berdua terima saja nasibmu. Bunuh. Dengan perintah, puluhan boneka Mah Yiyat ditembakkan ke arah Xiao Nunu dan Nan Lian di bawah. Namun pada saat ini, energi suci yang kuat menyelimuti langit yang lebih tinggi. Setelah itu, ribuan aliran udara berkumpul seperti bintang. Segera setelah itu, suara gemuruh terdengar di gendang telinga semua orang. Hao Xuan mematahkan jari jahatnya. Ups! Sinar cahaya perak miring ke langit dan langsung mengenai lokasi penguasa dunia bawah. Duar! Kekuatan jari yang mendominasi menembus bumi dan meledakkan sungai Tianhe. Bersamaan dengan gelombang kejiut seperti badai, sebagian besar dari lusinan boneka terbunuh di tempat, dan sisanya juga terguncang dan terbang kemana-mana. Itu adalah makhluk abadi. Dekan Akademi Suci. Seru Xia yang dari Istana Bintang Tai. Ding Sen, Xie Liuyi, Fang Yuxue dan yang lainnya juga melihat ke langit satu demi satu, dan melihat seorang pria parubaya dengan temperamen anggun dan wajah seperti batu giok muncul di atas sekte Taizufan. Penguasa halaman suci abadi, Tuan Yi. Hoa! Penguasa dunia bawah muncul setelah kekuatan yang riyuntuh, dan dia menjadi semakin malu. Yi Xiangqing, kamu merusak perbuatan baikku. Yi Xiangqing mendengus dingin, kamu bersatu dengan sekte Taizu untuk membunuh begitu banyak orang di Akademi Suci Abadi Fana kita, dan aku bahkan belum melunasi hutangnya. Bersamamu, lihat. Melihat boneka Mah Yiyat yang sebagian besar terbunuh oleh pemboman, dan kemudian melihat Xiao Nunu yang napasnya dingin, penguasa dunia bawah sebenarnya memilih untuk melarikan diri. Tunggu saja, tidak akan lama lagi Akademi Suci Abadi Fana akan dihancurkan. Segera, sosok penguasa dunia bawah melintas dan berubah menjadi asap hitam dan menghilang dari tempatnya. Yi Xiangqing tidak mengejarnya. Bagaimanapun, lawannya adalah orang yang kuat di level Kaisar Ming Abadi. Pelarian Master dunia bawah segera menyebabkan anggota sekte Taizu yang tersisa menjadi panik sepenuhnya. Meskipun King Sensong sangat membenci Xiao Nunu, dia memahami bahwa situasi saat ini sangat tidak menguntungkan. Dia segera berkata kepada Shen Piaoxu tidak jauh dari situ, ayo pergi. Shen Piaoxu masih linglung saat ini. Dia benar-benar tidak mau melakukannya. Hingga saat ini, Shen Piaoxu belum bisa menerima pembunuhan King Xiao. Ayo pergi, King. Sensong terus mendesak, ikutlah denganku ke Laut Abadi. Setelah kamu menemukan leluhurmu, kamu pasti akan memotong badan Xiao ini menjadi ribuan bagian. Ya, ada leluhur. Selama kita menemukan leluhur, kita bisa membalaskan dendam Xiao Er. Setelah mengatakan itu, Shen Piaoxu bergegas ke sisi King Sensong, lalu mendukung King Sensong yang terluka parah dan bersiap untuk melarikan diri. Namun, pemandangan ini kebetulan terlihat oleh Xiao Nunu. Pergi. Apakah aku mengizinkannya? Xiao Nunu bergerak dan bergegas keluar dengan pedangnya. King Sensong berteriak kepada murid-murid kultus Taizu, blokir dia, hentikan dia untukku. Para murid kultus Taizu setia dan mulai membunuh Xiao Nunu satu demi satu. Namun, bagi Xiao Nunu, orang-orang ini tidak diragukan lagi mempertaruhkan nyawa mereka. Hoa, hoa, hoa. Xiao Nunu tampak seperti hantu dan menembus ke dalamnya.
Pedang panjang di tangannya seperti memotong melon dan sayuran, memanen nyawa musuh secara sembarangan. Dalam sekejap, sekelompok orang dari kultus Taizu dibunuh oleh Xiao Nunu dengan pedangnya. Ups! Xiao Nunu menginjak darah dengan kakinya dan berlari langsung menuju King Sen Song dan Sen Piaoxu. Melihat Xiao Nunu semakin dekat, mata King Sen Song tiba-tiba mengeras, dan kemudian dia meraih Sen Piaoxu di sampingnya, dan kemudian mendorongnya ke arah Xiao Nunu. Sen Piaoxu tidak bereaksi sama sekali. Ketika pedang pemakaman langit mendekat, pikiran Sen Piaoxu menjadi kosong. Hiss! Ujung pedang yang kejam menembus badan, dan pedang pemakaman langit merah langsung menembus badan Sen Piaoxu. Energi pedang meletus dan darah melonjak. Mata Sen Piaoxu melebar dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Wow! Udara dingin meniup jubah Xiao Nunu, dan Sen Piaoxu memandang pedang pemakaman langit yang menembus badannya dengan tidak percaya. Pedang ini sangat familiar, karena mereka yang pernah memegang pedang ini menganggapnya sebagai harta karun. Namun, dia berbalik dan menikah dengan orang lain. Suamiku, suamiku. Badan Sen Piaoxu bergetar, dan dia kembali menatap King Sen Song dengan susah payah. Tadi, suami yang dibicarakannya hanya fokus berlari demi hidupnya sendiri dan meninggalkannya. Dihadapkan pada panggilan Sen Piaoxu, King Sen Song mengabaikannya dan berjuang menuju platform teleportasi. Selama dia menginjak platform teleportasi itu, dia bisa bertahan. Pinus debu hijau meninggalkan Sen Piaoxu hanya dengan siluet punggungnya. Hati Sen Piaoxu dipenuhi dengan kesedihan. Dia berbalik dengan pandangan kosong dan menatap Xiao Nunu di depannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari King Sen Song akan meninggalkannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa pedang pemakaman langit yang dipegang oleh Luo Feng akan menembus badannya. Xiao Nunu tampak acuh tak acuh dan mendorong ke depan dengan pedang pemakaman langit di tangannya. Pada saat ini, seberkas cahaya putih melamun muncul di pedang pemakaman langit, dan di saat yang sama, Xiao Nunu juga merasakan perlawanan yang tak terlihat. Cahaya putih ini juga muncul saat dia meninggalkan alam rahasia Yuntian terakhir kali. Ini adalah sisa dari Master Pedang Luo Feng yang tersisa di pedang pemakaman langit. Bas! Pedang pemakaman langit berdengung, dan sepertinya menghentikan Xiao Nunu. Sen Piaoxu semakin bingung. Bahkan setelah Luo Feng meninggal, dia masih ingin melindunginya. Xiao Nunu, bagaimanapun, mensibir. Dia memandang cahaya putih di pedang pemakaman langit dengan acuh tak acuh. Dia adalah seseorang yang tidak akan pernah kamu lupakan sampai kamu mati, tapi itu tidak ada hubungannya denganku. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah pergi dia. Mahyiyat utuh. Mahyiyat utuh. Saat kata-kata itu jatuh, Xiao Nunu memutar pergelangan tangannya dan telapak tangannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Bang! Aliran darah keluar, dan pedang pemakaman langit dengan kejam menembus badan Sen Piaoxu. Seluruh badan Sen Piaoxu terguncang dengan keras, dan pedang pemakaman langit terbang dari belakangnya, menghilangkan vitalitasnya, dan terbang menuju pinus King Sen seperti kilat. Hoa! Sesaat sebelum King Sen Song hendak melangkah ke platform teleportasi, hembusan angin jahat datang. Kamu harus pergi ke neraka. Suara dingin itu mencapai telinganya, dan wajah King Sen Song berubah drastis. Dia tiba-tiba berbalik dan mundur. Untuk sesaat, Xiao Nunu dengan kuat memegang pedang pemakaman langit yang bergerak dan melintas melewati King Sen Song. Kemudian, cahaya pedang menyapu, seperti bulan darah yang melayang di langit. Kiang! Pedang itu bernyanyi, dan ruangan itu seolah berhenti sejenak. Tiba-tiba, hujan darah naik, dan kepala King Sen Song terbang ke udara. Kiang! Hujan merah naik, energi pedang melayang di udara, dan di langit dan bumi yang redup, Xiao Nunu seperti dewa pembunuh, berdiri di samping King Sen Song. Kepala pinus King Sen sedang terbang. Pemandangan ini sangat berdampak secara visual. Liang Beiting, King Qiao, Liang Fengyue, Sen Piaoxu, dan King Sen Song. Dapat dikatakan bahwa seluruh sekte Taizu dibantai oleh Xiao Nunu. Saat ini, King Sen Song hanya berjarak beberapa langkah dari platform teleportasi di depan. Tapi dia tidak pernah bisa melewati langkah-langkah ini. Kepala King Sen Song berguling ke tanah, dan badannya juga terjatuh lemah. Di belakangnya, Sen Piaoxu juga jatuh ke tanah hampir pada waktu yang bersamaan. Darah merah mengalir di tanah seperti aliran sungai yang ceria. Mata Sen Piaoxu penuh kelemahan,
dan wajahnya penuh kesedihan. Dia tidak tahu apakah dia sedang melihat pinus debu hijau di tanah, atau pedang pemakaman langit di tangan Xiao Nunu. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan pada saat terakhir. Matanya berangsur-angsur menghilang, dan akhirnya dia berhenti bergerak. Hah! Angin dingin menderu-deru, menggigit tulang. Dengan kematian King Sensong, perang antara Sekte Taizu pun berakhir. Gerbang Gunung Taizu Jiao yang besar hampir tidak ada lagi. Yang terlihat hanyalah pemandangan berdarah yang mengerikan. Ini terlalu menakutkan. Xia Yang, Xia Yue dari Istana Bintang Taiyi, Ding Shen dari Istana Tiangong, Fang Yuxue dan yang lainnya semuanya merasakan kulit kepala mereka kesemutan tak terkendali. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa sangka Sekte Taizu, yang merupakan penguasa di satu sisi, akan dibantai seperti ini oleh Xiao Nunu. Setelah King Sensong meninggal, orang-orang yang tersisa dari berbagai sekte menjadi sangat panik. Beberapa orang berbalik dan lari menyelamatkan diri. Beberapa menjatuhkan senjata yang diberikan King Xiao dan melarikan diri. Yang lain sangat ketakutan hingga mereka gemetar di tempat. Bergegas maju. Namun detik berikutnya, dia dihentikan oleh Yin Fengqi. Jangan pergi dulu. Kenapa? Dia baru saja menggunakan bentuk kelima dari potongan pedang budidaya darah. Jika dia tidak mengenalmu, dan kamu terburu-buru, dia akan memotongmu berkeping-keping dengan satu pedang. Saya tidak bisa mengendalikan sebanyak itu. Ying Jinhuan mengabaikan penghalang Yin Fengqi dan berlari ke depan. Yin Fengqi, Jiang Jinyu dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mengikuti. Namun, ketika beberapa orang mendatangi Xiao Nunu, sesosok badan yang bergoyang dan cantik tiba di belakang Xiao Nunu terlebih dahulu. Suamiku, Nan Lian memanggil dengan lembut. Mendengar ini, Yin Fengqi dan yang lainnya terkejut. Apa yang disebut Nan Lian sebagai Xiao Nunu? Suami. Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang, dan mereka semua melihat keterkejutan di wajah satu sama lain. Apa yang terjadi? Kulit kepala Guan Rengui hampir tergores, dan dia merasa salah dengar. Apa yang terjadi? Iblis abadi yang membunuh orang tanpa berkedip berubah menjadi istri Xiao Nunu. Kapan keduanya menikah? Ho! Angin dingin menderu, dan jubah berlumuran darah berkibar tertiup angin. Xiao Nunu berbalik, dan melihat dia berlumuran darah, dengan wajah dan badannya berlumuran darah. Dirinya kepelhukan Xiao Nunu dan memeluknya erat. Melihat pemandangan ini, Guan Rengui semakin tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol pada Xiao Nunu. Luar biasa. Guan Rengui tidak pernah menyangka bahwa iblis wanita menakjubkan yang bisa menakutinya sampai mati akan ditangkap oleh Xiao Nunu. Saat ini, Guan Rengui hanya mengagumi Xiao Nunu. Setelah itu, aura jahat Xiao Nunu mulai mereda, dan matanya yang berwarna darah kembali ke warna normal. Kegilaannya hilang, dan Xiao Nunu segera tidak mampu menahan luka seriusnya. Badannya tenggelam tanpa sadar. Nan Lian juga sangat lemah, tapi dia tetap berusaha sekuat tenaga untuk mendukung Xiao Nunu. Keduanya terluka parah, dan sepertinya mereka saling mengandalkan. Hati Ying Jinhuan dipenuhi dengan emosi yang campur aduk, dan ekspresinya sedikit rumit. Jelas aku bertemu dengannya lebih dulu. Gumam Ying Jinhuan. Pada saat yang sama, banyak master dari Akademi Suci Abadi Fana juga bergegas ke medan perang. Ketiga wakil presiden Sang Heng, Wen Qin dan Yao Qingzi juga pergi dan kembali. Setelah beberapa perawatan sederhana, kondisi setiap orang pulih. Melihat Xiao Nunu dan Nan Lian bersandar satu sama lain, semua orang di Akademi Suci Abadi Fana tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Setelah beberapa saat, wakil presiden Wen Qin hanya bisa menghela nafas. Dia memang dewa perang dari Akademi Suci Abadi Fana kita. Dia bahkan telah mengejar iblis paling kuat sepanjang masa. Pesta dan berkata, diam. Kamu tahu, sebelumnya, Nan Li Yan adalah target dari pengadilan suci abadi Fana. Sekarang keadaan sudah seperti ini, bagaimana kita harus menghadapinya? Hoa! Lalu, sesosok badan melayang ke tanah. Ketiga wakil dekan langsung saling berpandangan. Din, menghadapi tiga orang yang ragu-ragu untuk berbicara, Yi Xiangqing mengangkat tangannya sedikit dan berkata, kembalilah ke pengadilan suci abadi Fana dulu. Tenggara dari Sekte Taizu. Di hutan, penguasa dunia bawah, yang berada di urutan teratas daftar pembunuh, berlari dengan cepat. Kutu kupret Yi Xiangqing,
kamu merusak perbuatan baikku. Melihat dia hampir berada di luar jangkauan kultus Taizu, penguasa dunia bawah berhenti di bawah pohon yang rimbun, membalikkan tangannya dan menghancurkan pohon itu menjadi dua. Bang! Serbuk gergaji beterbangan dan debu beterbangan kemana-mana. Penguasa Hades mengepalkan tangannya, dan hawa dingin memancar dari badannya. Saat ini, wosh, wosh, dua sosok, satu di kiri dan satu lagi di kanan, melintas di depan penguasa dunia bawah. Temui penguasa dunia bawah. Salah satu dari dua tokoh ini adalah Meng Sanyai, yang menempati peringkat kelima dalam daftar 100 pembunuh jahat. Yang lainnya adalah penasihat militer organisasi dunia bawah, seorang sarjana Konfusianisme yang sakit. Suara penguasa dunia bawah terdengar dingin, "Mengapa kamu datang sekarang?" Sarjana Konfusianisme yang sakit itu menjawab, "Kepada penguasa dunia bawah, kota Mingye diserang oleh Akademi Suci Abadi Fana, jadi ditunda." Meng juga mengikuti, "Sepertinya dunia bawah telah tertunda. Kota malam telah terungkap, kita harus mengubah markas kita." Mendengar ini, aura Master dunia bawah menjadi lebih dingin. Bagaimana Akademi Suci Abadi Fana mengetahui lokasi kota Mingye? Sarjana yang sakit itu berkata, "Seharusnya seseorang di kota Mingye kita yang memberitahu berita itu." Menteri yang baik, aku meremehkannya. Penguasa Hades menekan niat membunuh di dalam hatinya, dan berkata, "Kembalilah bersamaku dulu." Ya, keduanya segera berdiri. Namun, pada saat ini, mata Meng Sanyai tiba-tiba menjadi galak. Dia tiba-tiba menjadi kasar dan menamparkan penguasa dunia bawah dengan telapak tangan yang tiba-tiba. Tapi melihat angin bertiup menerpa wajahnya, Master dunia bawah menyambutnya dengan kedua telapak tangannya. Bang! Kekuatan dua telapak tangan agung meletus, tanah meledak, kerikil melesat ke langit, dan kedua sosok itu menjauh satu sama lain. Sarjana Konfusianisme yang sakit di sampingnya terkejut. Dia memelototi Tuan Meng dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Beranikah kamu menyerang penguasa dunia bawah?" Tidak ada apa-apa tanpamu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tuan Meng memukul orang sakit itu dengan kekuatan telapak tangan lagi. Pelajar sakit yang lengah itu langsung terlempar sejauh 7 atau 8 meter. Bang! Sarjana yang sakit itu menghantam tiang utama sebuah pohon besar dengan keras, muenteh darah dan tidak bisa bangun. Penguasa Hades sangat marah. "Kamu berani mengkhianatiku." "Hei!" Tuan Meng tersenyum tegas. "Aku tidak ingin berakhir seperti Tai Feiying, Zhu Tusheng dan yang lainnya. Aku akan diubah menjadi boneka Mahyiat sampai kamu aku mati. Hari ini, aku akan memanfaatkan kesempatan ini. Kamu terluka parah, lebih baik menyerang dulu," pikir Meng Sanyai, dan sebilah pisau besar jatuh ke tangannya. Itu seperti seekor harimau yang menyerang, menebas lawan dengan pisau besar di tangannya. Namun, menghadapi serangan dan gerakan membunuh guru Meng yang mengancam, penguasa dunia bawah penuh dengan penghinaan. "Apakah kamu memenuhi syarat untuk membunuhku?" Setelah mengatakan itu, penguasa dunia bawah menyilangkan tangannya dan mengaktifkan kekuatan tulang abadinya, dan perisai spiritual sehitam tinta berdiri di depan Tuan Meng. Bang! Pedang di tangan Tuan Meng menghantam perisai spiritual dengan keras, dan suara gemuruh tiba-tiba meletus. Penguasa dunia bawah tidak tergerak, tapi Meng Sanyai mengguncang badannya dan aliran darah berceceran dari sudut mulutnya. Bagaimana mungkin? Mata Tuan Meng membelalak. Penguasa dunia bawah bahkan lebih bangga. "Kamu, yang baru memasuki alam kaisar tingkat ke-7, juga ingin membunuhku. Tampaknya pengkhianat di kota Mingye adalah kamu." Begitu dia selesai berbicara, sebuah paku logam yang berkedip dengan cahaya putih tiba-tiba menembus dada Tuan Hades dari belakang. Badan Tuan Hades bergetar hebat. Penusiuk penghancur jiwa. Paku logam itu meledak dengan tanda misterius, yang seperti penusiuk silinder, sangat tajam. Cahaya putih memancar dari badan Kon, seolah ingin merobek badan penguasa dunia bawah. Dan di belakangnya, ada penasihat militer organisasi dunia bawah, seorang sarjana Konfusianisme yang sakit. Sarjana Konfusianisme yang sakit. "Bahkan kamu mengkhianatiku," kata penguasa dunia bawah dengan tidak percaya. Sarjana Konfusianisme yang sakit tersenyum acuh tak acuh, "Anda telah mengenali orang yang salah, Tuan dunia bawah yang mulia, saya bukan siswa Konfusianisme yang sakit.
Setelah jeda, siswa Konfusianisme yang sakit itu mengangkat matanya, dan rasa dingin muncul dari sudut matanya. Maaf, pemilik menara Sili Yanyu, Xuan Guili. Wow! Gelombang udara menimbulkan debu, dan dedaunan yang berguguran di hutan beterbangan, dan detik berikutnya, fitur wajah pihak lain tiba-tiba berubah, dan dia tiba-tiba berubah dari seorang sarjana yang sakit-sakitan menjadi seorang pemuda yang lembut dan anggun. Aku tidak berbakat, pemilik menara Sili Yanyu. Xuan Guili. Wow! Dengan auranya yang luar biasa, matanya yang sangat dingin, kelembutan dan ketajamannya, orang di belakang penguasa dunia bawah adalah pemilik sebenarnya dari Sili Yanyu. Menara, Wen Tao Hulue, Xuan Guili. Kecelakaan. Kecelakaan. Tuan Hades terkejut. Dia tidak bisa membayangkan bertanya, di mana cendekiawan yang sakit itu. Xuan Guili tersenyum tipis, tentu saja. Dia sudah mati. Tuan Meng, yang berada tepat di depannya, juga menunjukkan senyuman yang garang. Dia mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan sangat bangga. Sarjana yang benar-benar sakit telah dibunuh olehku. Orang-orang di sekitarmu telah lama digantikan oleh Liao Xuan Guili, kami telah menunggu kesempatan untuk membunuhmu. Bunuh kamu. Tuan Meng memegang pisau di satu tangan dan kepalan tangan di tangan lainnya. Energi agung meledak dari bawahnya. Xuan Guili mahir dalam metode penyamaran, dan bahkan bisa meniru nafas. Aku memperkenalkannya pada organisasi dunia bawah hanya untuk membiarkan dia menggantikan orang paling terpercaya di sekitarmu. Setelah jeda, Tuan Meng He melanjutkan. Anda tidak tahu seberapa banyak pemikiran yang saya curahkan hari ini. Setelah kami membunuh sarjana Konfusianisme yang sakit, kami juga menggunakan teknik rahasia Taoisme kiri untuk mengekstrak semua ingatannya. Agar tidak membuat Anda curiga, meskipun itu adalah batuuk sederhana harus dipelajari dengan cara yang persis sama. Ya, Xuan Guili tersenyum penuh arti, dan berkata dengan nada mencela diri sendiri, saya merasa ini adalah kerja keras. Awalnya, saya tidak ingin mengambil tugas ini, tetapi Tuan Meng memberinya terlalu banyak, jadi Anda harus mempertaruhkan nyawa Anda untuk menyelesaikan tugas yang hampir mustahil ini. Meng Sanye berkata dengan dingin. Di masa normal, tugas ini memang mustahil, tetapi Anda ada di sini hari ini. Terluka pareh jelas merupakan kesempatan terbaik untuk membunuhmu. Penjahatnya, kami hanyalah orang-orang benar yang terpaksa meninggalkan sisi gelap dan beralih ke sisi terang. Seperti pamer, Tuan Hades sangat marah. Pihak lain berkata dengan nada galak. Mengapa kamu mengkhianatiku? Ha! Xuan Guili tertawa kecil, dan dia bertanya, Tuan penguasa dunia bawah, bukankah seharusnya kamu merenungkan dirimu sendiri? Orang-orang di organisasi dunia bawah pertama kali dikendalikan olehmu dengan pil racun. Setelah mereka mati, mereka masih dikendalikan olehmu dimurnikan menjadi boneka mahiat. Dia adalah sosokmu dalam hidup dan hantumu dalam kematian. Saya menangis ketika melihat ini. Jika saya tidak melakukan ini, mengapa saya tidak dibunuh oleh Anda? Wajah Tuan Meng menjadi kaku, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, jika kamu tidak mati, lebih cepat atau nanti kita akan menjelma menjadi boneka mahiat. Tai Feiying, Zhu Tuseng, Si Huaying, Del. Terlalu banyak pelajaran yang didapat dari masa lalu. Semua orang membantai dan mengorbankan hidup mereka untuknya, dan ketika dia mati, tetapi dia masih digunakan sebagai alat pembunuh setelah kematian. Karena itu, Meng Sanye harus bekerja sama dengan Xuan Guili untuk membuat rencana secara diam-diam. Penguasa Hades menjawab, jangan lupa, kalian semua telah meminum pil racun. Jika saya mati, orang lain di organisasi Hades pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. Xuan Guili tersenyum dan berkata, jadi, itu sebabnya aku untuk menggantikan alasan mengapa, sarjana yang sakit, itu tinggal bersamamu. Jika aku hanya ingin membunuhmu, mengapa aku harus menanggung penghinaan? Xuan Guili berkata setelah jeda, aku sudah mendapatkan penawar racunnya. Pil darimu. Istana bawah tanah ditemukan, setelah aku membunuhmu, masalah ini akan selesai. Ngomong-ngomong, izinkan aku memberitahumu bahwa kota Mingye memang diserang oleh orang-orang dari Akademi Suci Abadi Fana masih memiliki sekelompok bawahan yang setia. Anda memerlukan kekuatan Akademi Suci Abadi Fana untuk menyingkirkan mereka. Dalam hal ini, Anda akan terisolasi dan tidak berdaya. Dengan kata lain,
Bahkan jika Anda berteriak, Tuan Dunia Bawah, tidak ada yang akan datang membantumu. Prajurit membunuh, orang bijak membunuh. Kendalikan. Tidak ada keraguan bahwa Xuan Guili adalah orang yang bijaksana. Selama situasinya menguntungkan, Kaisar Ming abadi dapat dibunuh bahkan jika dia memasuki alam Kaisar. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Xuan Guili, penguasa dunia bawah benar-benar tersenyum. Tapi saya tidak tahu apakah pihak lain tertawa karena marah atau tertawa mengejek. Strategi yang bagus, cara yang bagus. Lord Underworld memandang Tuan Meng di depannya dan berkata, Anda telah menemukan penolong yang sangat cerdas, dan setiap langkah ada dalam perhitungannya yang cermat. Bahkan dengan bantuannya, aku tidak bisa membunuhmu hari ini. Tuan Meng mengerahkan seluruh kekuatannya, dan pedang di tangannya mengumpulkan kekuatan yang menakutkan. Pada saat yang sama, Xuan Guili juga memutar kerucut penghancur jiwa di tangannya. Kerucut pembunuh jiwa seperti paku logam melepaskan susunan rahasia yang kuat, dan momentum master dunia bawah terus-menerus ditekan. Xuan Guili berkata, setelah kerucut penghancur jiwa memasuki badanmu, itu dapat menyegel kekuatan tulang abadi di badanmu. Tuan Dunia Bawah, apakah kamu perlu aku menjelaskan ini? Bas, bas, bas. Cahaya menyebar ke seluruh Lord Underworld. Di sekujur badannya, kekuatan yang terakhir benar-benar tidak dapat digunakan. Sudah berakhir, Tuan Dunia Bawah. Meng Sanye memiliki niat membunuh di matanya, dan dia mengangkat pedangnya untuk menyerang. Tetapi pada saat ini, gelombang energi yang sangat kacau dilepaskan dari badan penguasa dunia bawah. Tiba-tiba, situasinya menjadi pucat dan langit dan bumi berguncang. Apakah ini? Xuan Guili dan Meng Sanye sama-sama terkejut. Hahaha. Penguasa dunia bawah tertawa liar. Kali ini, Xuan Guili dan Meng Sanye mendengar ejekan besar dalam tawa satu sama lain. Mampu mencapai langkah ini bisa dianggap sebagai puncakmu. Namun, setelah semua trikmu, kamu masih selangkah lagi. Begitu kata-kata ini keluar, baik Xuan Guili maupun Meng Sanye merasakan firasat buruk. Kamu sudah mencoba yang terbaik. Nama asliku, Pan Gui. Mendengar dua kata ini, wajah Tuan Meng menjadi pucat. Sudah terlambat untuk mengatakannya, tapi itu akan segera terjadi. Duar. Dengan ledakan keras, badan penguasa dunia bawah langsung meledak, dan gelombang kejut yang kacau menyebabkan tanah tenggelam 3 kaki tertangkap basah, mereka semua dikirim terbang puluhan meter jauhnya. Keduanya mematahkan beberapa pohon besar satu demi satu sebelum mereka bisa berhenti. Kemudian, keduanya berdiri dengan goyah sambil muenteh darah. Hanya pecahan yang terlihat di tanah, dan terlihat jelas bahwa pihak lain telah menghancurkan dirinya sendiri. Xuan Guili mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu berjalan ke batu dan mengambil topeng hantu dari tanah. Wajah Tuan Meng sudah memucat. Seluruh wajahnya menjadi lebih serius dari sebelumnya. Xuan Guili melanjutkan, kamu harus mengatakan sesuatu. Melihat ekspresimu, aku ingin melarikan diri. Meng Sanye tersenyum pahit, lari. Tidak ada tempat bagi kami di tanah suci gudang abadi. Tidak tahu harus berkata apa lagi. Ini benar-benar hanya rencana dan perpindahan. Setelah melakukan begitu banyak hal, saya pikir semuanya aman, tetapi saya tidak menyangka bahwa pemimpin organisasi dunia bawah, dewa pembunuh terkuat di daftar teratas ratusan pembunuh, ternyata hanyalah boneka Mahiat. Tuan Meng Mahtei rasa. Dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es, dan seluruh badannya terasa dingin. Xuan Guili mengerutkan kening, serius sekali. Meng Sanye menatapnya dengan jujur, apakah kamu tidak mendengarnya tadi? Orang yang mengendalikan boneka Mahiat ini bernama Pan Gui. Mengerutkan kening. Kerutan semakin dalam. Pihak lain melanjutkan, Pan Gui, dia juga memiliki nama lain, salah satu dari 5 kaisar Xianxiong. Pan Gui, dia juga memiliki nama lain, salah satu dari 5 kaisar Xianxiong. Begitu Meng Sanye mengatakan ini, ekspresi Xuan Guili berubah. 5 kaisar Xianxiong. Itu benar, ekspresi Tuan Meng menjadi lebih serius, dan dia berkata, Raja Perang, Kaisar Hujan, Pan Gui, Yan Mo, dan Yuexian, dikenal sebagai 5 kaisar dari Xianxiong. Xianxiong, di tanah suci Xianxiong, mereka pastilah orang-orang yang dapat memanggil angin dan hujan. Meskipun klan iblis api dan dewa bulan telah dihancurkan, 3 kaisar penguasa perang,
Kaisar Hujan, dan Pan Gui masih ada di dalamnya. Dunia. Setelah itu, Meng Sanye melihat tangan Xuan Guili. Topeng hantu itu. Aku tidak pernah menyangka bahwa penguasa dunia bawah ini ternyata adalah boneka Mahyat yang diam-diam dikendalikan oleh Pan Gui. Jika aku mengetahui hal ini, kita akan. Bagaimana dengan itu? Tanya Xuan Guili. Tuan Meng menyipitkan matanya dan menjawab, lari saja sejauh yang kamu mau. Orang baik. Xuan Guili tanpa sadar mundur beberapa langkah. Dia memegang dahinya dengan satu tangan dan berkata tanpa daya, apakah aku ditipu sampai mati olehmu? Aku mungkin juga menjadi anak kecilku di menara Silianyu. Di mana pemiliknya? Xuan Guili menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Marah, saya terlalu serakah. Saya tergoda dengan kondisi yang Anda tawarkan. Saya tidak hanya akan mati sekarang, semua bawahan di menara Silianyu akan memesan peti mati. Tuan Meng menjawab, tidak ada gunanya katakan apapun sekarang. Cepatlah, lari demi hidupmu. Xuan Guili berkata, kemana harus lari? Terserah. Tuan Meng berbalik dan ingin pergi. Xuan Guili melihat ke belakang pihak lain dan tersenyum pahit. Xuan Guili mengangkat matanya sedikit dan berkata pada dirinya sendiri, itu dia, itu dia. Ayo pergi dan ucapkan selamat tinggal pada teman lama kita dulu. Tanah suci gudang abadi. Kota malam. Dinding roh penghalang besar memblokir seluruh kota Mingye seperti perisai cahaya raksasa. Pada saat ini, pertempuran sengit sepertinya baru saja berakhir di kota. Banyak murid dari Akademi Suci Abadi Fana menempati tempat ini. Hoa, hoa. Beberapa tetua dari Akademi Suci Abadi Fana tiba-tiba mendarat di menara. Salah satu tetua memandang ke langit, mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, dan berkata dengan hormat. Tuan Yuanling, kota Mingye telah direbut, organisasi Mingye telah dikalahkan, kami telah menangkap lusinan anggota inti organisasi, dan sisanya telah terbunuh. Duar, angin dan guntur bergulung di langit di atas langit. Seiring dengan aura misterius yang menyelimuti langit di atas kota Mingye, cahaya dan bayangan ilusi muncul di atas kepala semua orang. Cahaya dan bayangan berkedip terang dan redup, kuat dan lemah, dan keseluruhan gambar tidak dapat dilihat dengan jelas. Itu adalah penjaga Akademi Suci Abadi Fana, Roh Akademi. Bawa semua anggota organisasi dunia bawah yang ditangkap kembali ke Akademi Suci Abadi Fana, dan kemudian serahkan mereka ke dekan untuk dibuang. Suara roh halaman, seperti bel, mencapai telinga semua orang. Beberapa tetua dengan hormat menyetujuinya. Ya, Tuan Yinling. Setelah penjelasan singkat, Yinling menghilang. Segera setelah itu, penghalang besar yang menghalangi langit di atas kota Mingye juga menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Melihat kota Mingye yang hancur, semua Master Akademi Suci Abadi Fana menunjukkan sedikit kegembiraan setelah balas dendam. Terima kasih kepada Guru Yinling karena telah ikut dengan kami, jika tidak, kami tetap tidak akan bisa menaklukkan kota Mingye dalam satu gerakan. Ya, orang lain menggema, Tuan Yuanling telah menutup seluruh kota Mingye. Orang-orang dari organisasi Ming tidak punya tempat untuk lari. Ini disebut menangkap kura-kura di dalam toples. Dia mengatakan sesuatu yang buruk. Terakhir kali, organisasi Ming bekerja sama dengan Sekte Taizu untuk menyerang halaman suci abadi Fana. Kali ini, mereka akhirnya membalas dendam. Pihak Courtyard akhirnya membalas dendam. Semua orang mengawal para tawanan perang dan kembali ke halaman suci abadi Fana. Halaman suci abadi yang fana. Di puncak terpencil yang curam. Di paviliun batu persegi. Dekan Yi Xiangqing sedang duduk di paviliun batu, matanya tertutup rapat, dan dia melakukan latihan dan mengatur napas. Pada saat ini, Yi Xiangqing membuka matanya, dan secercah cahaya bersinar di pupil matanya yang dalam. Kembali. Begitu dia selesai berbicara, awan gelap berkumpul di langit, dan kemudian cahaya dan bayangan ilusi muncul dengan tenang. Itu adalah roh halaman yang baru saja kembali dari kota Mingye. Ya, roh halaman menjawab dengan sederhana. Yi Xiangqing bertanya, bagaimana misinya tercapai? Roh rumah sakit menjawab, organisasi dunia bawah telah dihancurkan. Oh. Roh halaman berkata, awalnya saya masih ragu apakah akan melancarkan serangan, tetapi pria misterius itu mengirim pesan lain, mengatakan bahwa penguasa Hades tidak ada di kota. Melihat ini adalah kesempatan langka, saya memblokir semua orang.
dari organisasi Hades dan membunuh mereka. Yi Xiangqing mengangguk, ya, penguasa dunia bawah muncul di medan perang Sekte Taizu. Sejak aliansi Desolate diserang oleh Sekte Taizu, Akademi Suci Abadi Fana bersikap defensif. Tepat ketika Yi Xiangqing bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, berita tiba-tiba datang dari orang misterius. Pihak lain tidak hanya mengetahui semua informasi tentang organisasi dunia bawah, tetapi juga lokasi spesifik dan sistem pertahanan dari kota Mingye. Akademi Suci Abadi Fana melakukan verifikasi secepat mungkin dan dengan cepat menentukan keaslian informasi. Bagaimanapun, mereka telah belajar dari masa lalu dan khawatir organisasi dunia bawah dan Sekte Taizu akan bersatu lagi, jadi Akademi Suci Fanxian berencana untuk tidak melakukan apapun selain memberantas organisasi dunia bawah terlebih dahulu. Akademi Suci Abadi Fana diam-diam mengumpulkan para ahli dan menuju ke kota Mingye. Tetapi kebetulan saat ini, saya menerima kabar bahwa Xiao Nunu akan pergi ke Sekte Taizu. Setelah beberapa penimbangan, Yi Xiangqing dan Yuan Ling memilih untuk bertindak sendiri-sendiri. Yi Xiangqing pergi ke Sekte Taizu untuk menyelamatkan Xiao Nunu, sementara Roh Akademi memimpin orang-orang untuk menyerang kota Mingye. Di pihak Sekte Taizu, pertempuran secara alami terbalik. Di pihak kota Mingye, karena Yi Xiangqing pergi di tengah jalan, roh halaman tidak berani menyerang dengan gegabah. Tanpa diduga, pria misterius itu mengirim pesan lain, mengatakan bahwa penguasa Hades telah pergi ke Sekte Taizu terlebih dahulu, dan pihak lain tidak berada di kota Mingye. Melihat tidak ada pemimpin di kota Mingye, roh halaman secara alami menolak untuk melepaskan kesempatan emas ini. Oleh karena itu, Roh Akademi secara langsung memimpin para master dari Akademi Suci Abadi Fana untuk menghancurkan organisasi dunia bawah. Sayang sekali kami tidak dapat membunuh penguasa dunia bawah kali ini. Dikatakan bahwa dua pemimpin senior organisasi, Meng Sanye dan Bing Confucian Seng, juga telah menghilang. Yi Xiangqing berkata, meskipun penguasa dunia bawah melarikan diri, Sekte Taizu telah hancur total. Yuan Ling berkata, saya sudah tahu segalanya tentang Sekte Taizu. Saya mendengar tentang hubungan antara Xiao Nunu dan iblis wanita. Luar biasa. Iya. Yi Xiangqing tampak sedikit rumit. Dia tidak melanjutkan. Meskipun Sekte Taizu dihancurkan dan organisasi dunia bawah dibasmi, segalanya sepertinya baru saja dimulai. Gejolak besar tampaknya mulai terjadi secara diam-diam. Pada saat ini, seorang tetua dari pengadilan suci abadi Fana datang untuk melapor. Din, seseorang di luar ingin bertemu denganmu. Siapa itu? Pria itu menyebut dirinya, Xuan Guili. Dia awalnya ingin menemui kepala Xiao Nunu, tetapi luka kepala Xiao Nunu belum sembuh. Penjaga gerbang khawatir asal-usul orang tersebut tidak diketahui, jadi mereka ingin meminta izin Anda terlebih dahulu, tetapi kemudian pria itu berubah pikiran. Saya ingin bertemu dengan Anda. Xuan Guili. Yi Xiangqing sedikit mengernyit. Dia tidak mengenal orang ini dan belum pernah mendengar nama ini. Tetua itu berkata, jika dekan tidak mengenal orang ini, maka saya akan menyuruhnya pergi. Tunggu, Yi Xiangqing mengangkat tangannya sedikit dan terus bertanya, apa lagi yang dia katakan? Pihak menjawab, dia juga mengatakan bahwa dia harus pergi ke dekan untuk menerima hadiah. Bersambung.